Hai, Conomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 ini sudah diumumkan ya oleh BPS pada awal Agustus ini ternyata meningkat menjadi 5,12%. Tapi ternyata di balik positifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tetap saja menuai sorotan. Oleh karena itu langsung aja ya kita bahas bersama dengan Direktur Program Indef ada Mbak Asia M. Rahbini. Mbak Asia, terima kasih sudah bergabung dengan Cuanomics Lipotanam. Langsung aja nih ya Mbak Asia, kalau kita Ya, bandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 dan kuartal 2 memang ada peningkatan. Nah, kalau dari Mbak Asia sendiri, dari Indef gitu, apakah terkejut dengan pengumuman ini? Apakah sudah sesuai dengan prediksi? Seperti apa? iya, iya, ya. Baik, makasih Mbak Rizka. Ya, jadi dengan pengumuman yang kemarin ya, kita tumbuh di 5,12. Nah, ini cukup mengagetkan juga ya dari kami dan juga beberapa mungkin ekonom karena biasanya sebelum rilis kan ada proyeksi-proyeksi ya dan beberapa ekonomi memiliki konsensus juga bahwa sepertinya memang prediksi kemarin kita melihat bahwa angka pertumbuhan di triwulan 2 itu mungkin nggak sampai 5% gitu ya. Ada yang memprediksi 4,8%, ada yang juga 4,7, bahkan rilis yang sebelumnya pun juga ya IMF memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 itu hanya tumbuh 4,7%. Dia merevisi dari perhitungan sebelumnya April di bulan April. Nah, kemudian di bulan Juni juga World Bank itu mengeluarkan juga rilis bahwa merevisi juga pertumbuhan proyeksinya di 2025 Indonesia itu hanya 4,7% juga gitu ya. Dan untuk kuartal 2 2025 ini kami juga melihat bahwa eh, se- bahwa pertumbuhan ekonomi ini nggak sampai 5%. Kenapa? Karena data-data yang dilihat misalnya data konsumsi gitu ya, inflasi, kemudian data pengangguran, lalu juga kita bisa lihat tidak ada pemantik konsumsi yang lebih tinggi. Contohnya misalnya tidak ada event atau eh, titik yang seperti misalnya Lebaran gitu ya. Lebaran kan sudah di kuartal 1. Kemudian tidak ada perayaan-perayaan besar lagi. Dan itu semua terkumpul di kuartal 1. Memang ada liburan anak sekolah gitu ya. Yang mana itu bulan Juni, Juli. Dan di tengah di tengah perlambatan daya beli itu pun juga rasanya agak sulit mengungkit besar gitu ya. Mungkin ada sedikit pengungkit kalau kita lihat ada bantuan subsidi upah ya dari pemerintah yang 600.000 untuk 2 bulan. Nah, itu mungkin itu adalah efek dari sedikit ya kenaikan ya tadinya kan 4,87% untuk konsumsi ya 4,8% naiknya sekarang 4,9 sekian persen. Nah, itu kan naik sebenarnya naik cuman kan dikit gitu ya. Nah, itu yang kita melihat bahwa biasanya Indonesia itu tumbuh dengan dorongan konsumsi yang lebih besar. Tapi di sini kalau kita lihat lebih dalam komponennya dari mana pertumbuhan besarnya gitu ya. Nah, ini yang kita lihat lebih dalam lagi. Oh, ternyata banyak di PMTB ya, pembentukan modal tetap bruto. Nah, ini yang kita bertanya dari mana itu gitu. Iya, coba kita breakdown dulu ya Mbak Esya ya. Memang disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini meningkat mayoritas karena adanya tingkat konsumsi rumah tangga yang juga meningkat gitu kan. Yang tadi Mbak Esya juga sebutkan dari 4,89% menjadi 4,97%. Cuman faktanya memang di lapangan gimana sih tingkat konsumsi masyarakat saat ini? Ya, kalau kita lihat sendiri daya beli itu kayaknya masih ini ya masih juga rendah gitu ya. Pertama, kenapa? Karena kita lihat pun juga dari sisi inflasi, inflasi juga masih cukup di 2%-an ya, 2%-an. Nah, ini Indonesia masyarakat ini kita juga tahu nih istilah-istilah roh roh jali, rohana ya dan lain-lain yang di lapangan itu kelihatan bahwa mereka hanya melihat-lihat tapi pembelian atau transaksi ini juga tidak terlihat gitu ya. Mungkin dalam tanda kutip kalau kita bisa lihat kemarin liburan anak sekolah, mungkin mereka pergi-pergi gitu ya ke sana. Tapi konsumsi mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat juga masih banyak PHK gitu ya, income menurun.
sektor-sektor usaha, sektor real ya, industri dan lain-lainnya itu juga masih kelihatan lesu gitu ya, wait and see lebih tepatnya. Nah ini yang kita lihat eh, penurunan daya beli itu tercermin dari apa yang terjadi di lapangan gitu, tidak tidak sama dengan data yang ada yang dikeluarkan secara rilis gitu. Ya, bahkan disebutkan juga, kalau dari BPS, konsumsi rumah tangga ini didorong oleh adanya hari-hari libur nasional. Tapi untuk kuartal kedua sendiri ini sebenarnya hari libur nasional sudah tidak terlalu sebanyak, kuartal satu ya? Atau bagaimana sih dampak dari hari libur nasional ini terhadap konsumsi rumah tangga? Iya, memang ada beberapa titik-titik ya, libur nasional yang kemarin rombongan banget tuh ya di bulan Mei, bulan April mungkin masih ada. Namun rasanya dengan fenomena yang kita dengar Rojali ya, Rohana dan lain-lain itu, tadi masyarakat eh, mungkin pergi ya, berkreasi dan lain-lain, menikmati liburan, tapi tadi apakah ada transaksi di dalamnya atau tidak? Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat di mana dari indikator misalnya ya indikator seperti perdagangan. Nah, perdagangan ini kalau kita lihat juga mungkin masih tidak tumbuh gitu ya sebesar yang sebelumnya, atau misalnya industri pengolahan dan lain-lain. Kalau kita lihat investasi pun juga di sektor real ya, PMDA dan PMDN ini juga kelihatannya tidak setinggi ya dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya konsumsi, oke konsumsi naik, tapi rasanya cuma sedikit ya tadi ya, dari 4,89 sampai 4,9 gitu ya. Itu masih yang mana sebelumnya Indonesia didorong oleh tadi konsumsi yang besar gitu kan. Tapi di sini kalau terlihat yang signifikan sekali, pendorong utamanya apa? Kelihatannya di PMTB ya, pembentukan modal tetap bruto. Dan ini yang naiknya sampai double digit dan 20-an% ya kalau nggak salah. Jadi memang itu yang sebenarnya kita pertanyakan eh, dari mana asalnya gitu. Kalau, dari data indef sendiri memangnya untuk PMTB ini seperti apa sih, realitanya di Ya. lapangan? Bagaimana dan juga di sini disebutkan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya lapangan kerja yang tumbuh juga gitu, semakin tumbuh. Tapi bagaimana kenyataannya di lapangan? Oke, kalau PMTB ini kan sebenarnya seperti investasi yang dilakukan oleh sektor real ya, sektor satu mungkin industri ya, dalam pembentukan modal yang itu bisa dalam bentuk pembelian mesin, peralatan, dan lain-lain. Berarti kan ada belanja untuk investasi untuk kegiatan usahanya. Nah, tapi dalam data yang ada gitu ya, kita lihat justru sebenarnya kredit ya, pertumbuhan kredit itu menurun justru ya. Nah, ini yang kita tanya ketika biasanya kan gini, dari mana sih perusahaan gitu ya atau industri bisa beli mesin dan peralatan? Itu kan biasanya dari kredit gitu ya. Nah, ketika kreditnya menurun kan harusnya investasinya juga turun. Nah, ini justru dia naik gitu. Nah, ini kita kok ada miss ya antara data dan data kredit, pertumbuhan kredit, tapi pertumbuhan mesin dan peralatan pembelian itu juga jadinya naik gitu, tumbuh. Nah, ini kita bertanya gitu, kok tidak sesuai? Itu satu. Kedua, ada di indikator PMI, Purchasing Manager Index. Nah, kita lihat PMI ini di bawah 50 selama periode kuartal 2. Di bawah 50 artinya apa? Artinya adalah manajer-manajer di perusahaan ini dia tidak melakukan ekspansi atau pembelian bahan-bahan untuk produksi gitu ya. Nah, berarti kan mereka tidak melakukan ekspansi gitu ya. Ini juga kita pertanyaannya adalah ketika dia tidak ekspansi gitu ya, kenapa justru mesin dan peralatannya meningkat gitu. Berarti kan mereka bisa saja wait and see dengan kondisi yang saat ini ya, yang lesu saat ini. Kemudian kenapa bisa PMTB-nya naik? Itu kedua. Ketiga adalah indikator-indikator makro yang lainnya. Misalnya contohnya adalah di semester 2 ini suku bunga itu kan memang cenderung
tetap 5,5 dan baru turun kemarin 5,25 ya di bulan Juli ini. Nah, ini juga satu pertanda bahwa eh, mungkin penurunan suku bunga ini sebenarnya memang diarahkan untuk menaikkan pertumbuhan kredit gitu. Padahal kan pertumbuhan kredit yang dari kuartal 2 ini menurun gitu ya. Jadi memang respon kebijakan untuk menaikkan lagi pertumbuhan kredit yang lebih besar itu. Lalu indikator lain adalah nilai tukar. Kita mengalami depresiasi yang cukup tinggi ya di bulan-bulan April Mei ya. Nah, ini yang bisa membuat apa? Justru tadi ketika bahan-bahan impornya bisa meningkat ya dengan harga nilai tukar yang lebih mahal gitu. Jadi sebenarnya di sektor sisi usaha mereka dalam tanda kutip data-datanya menunjukkan mereka cukup berat gitu ya untuk melaksanakan produksinya. Tapi mengapa tanda tanyanya adalah bisa PMTB-nya bisa naik gitu dengan pembelian mesin dan kelengkapan. Oke, kalau begitu dengan banyaknya tanda tanya tadi ya, berarti data BPS ini apakah tidak mencerminkan kondisi real yang ada di lapangan sebenarnya? Ya, iya itulah yang tadi kami juga berdiskusi ya bagaimana tadi eh, mengapa data yang disampaikan mungkin berbeda dengan kondisi yang lapangan, termasuk tadi juga sempat disinggung ya terkait dengan lapangan pekerjaan. Nah, mungkin ada baiknya juga pemerintah atau BPS ini bisa mengklarifikasi atau membuka gitu secara transparan. Pertama, lapangan kerja di sektor apa gitu ya. Mungkin itu satu, kedua juga memberikan transparansi data, misalnya PMTB yang seperti apa di sektor mana gitu ya, yang mungkin ini bisa membuat atau meningkatkan kredibilitas dari datanya karena kredibilitas data dari institusi yang memang secara formal atau official ya itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena eh, kebijakan ya kebijakan, kemudian keputusan bisnis, stakeholders, seluruh pelaku ekonomi itu kan berbasis oleh data gitu. Ketika datanya ini tidak transparan, datanya juga tidak seperti apa yang terjadi di lapangan, itu kemudian mempertanyakan tadi kredibilitas dari rilis data tersebut. Iya, tapi ini terkait keraguan data-data dari pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS itu juga sempat ditanggapi ya oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang memang disebutkan bahwa ya data-datanya baik-baik saja, tidak ada apa ya, tidak ada permainan juga dalam hasil data yang dirilis. Kalau dari Mbak Isya sendiri bagaimana melihat itu? Ya, sebenarnya data itu sebenarnya angka ya, Mbak Mariska. Angka itu memang hanya indikator gitu. Sama kayak kita kalau lagi sakit nggak enak badan, terus kita ukur gitu ya, kata termometer kita misal oh cuman 37, 365 gitu. Kayaknya nggak apa-apa, tapi yang kita rasakan kayaknya lemes sekali gitu ya, nggak enak gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini sama seperti itu. Jadi kalau misal data ya data angka bisa saja valid, bisa saja tidak valid, atau bisa saja perhitungan metodenya berbeda gitu. Nah, ini yang perlu diklarifikasikan, metodenya seperti apa, datanya bagaimana, pengambilan sampelnya seperti apa. Nah, itu yang paling penting untuk transparansi dari kredibilitas data tersebut. Tapi yang paling dirasakan oleh masyarakat ya dan sektor-sektor real itulah yang terpenting gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya masyarakat itu bisa bekerja dengan baik, mendapatkan income yang lebih tinggi, kesejahteraan yang meningkat gitu ya, akses terhadap pembangunan, kesejahteraan itu meningkat, itulah yang benar-benar dirasakan dan yang harusnya diperjuangkan gitu. Jadi itu yang benar-benar tujuan utama, di ultimate goal dari kebijakan pemerintah. Jadi bukan untuk uh, menunjukkan data-data yang bagus, tapi untuk benar-benar dirasakan dampak dari kebijakannya itu terhadap tadi kesejahteraan masyarakat. Tapi dari Indef sendiri, apakah sebenarnya juga sudah punya prediksi gitu terkait pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tuh akan seperti apa dan apa saja indikator yang mempengaruhinya? Iya, jadi dari
prediksi kami tadi seperti yang lain juga ya, bahwa di bawah 5%, jadi sekitar 4,8, di bawah 5%. Bahkan kami sebenarnya juga sudah merilis untuk tahun ini sebenarnya 4,5% gitu ya. Karena apa tadi indikator-indikatornya bahwa nilai tukar, ada perlambatan nilai tukar yang depresiasi, kemudian dari sektor real juga kayaknya belum bergerak ya, masih terlihat stagnan, terlebih dari tadi PMI, indeks PMI yang juga di bawah, masih di level kontraksi, tidak ekspansi. Kemudian dari sisi pertumbuhan kredit juga kok terus melambat, DPK dana pihak ketiga itu naik. Berarti kan nih masyarakat terlihat bahwa ada indikasi dia menabung untuk jaga-jaga gitu ya dari sisi tersebut. Tapi ketika DPK naik, justru kok kredit makin turun. Berarti permintaan terhadap kredit juga bisa saja turun, atau dari sisi perbankan penyalur kreditnya juga melihat bahwa adanya resiko yang tinggi di sektor real. Sehingga tadi sektor realnya belum tumbuh gitu, masih wait and see, masih terlihat stagnan. Dan ini yang bisa kita jadikan indikator-indikator bahwa masih belum di level 5%. Dan juga kita lihat kebijakan fiskal atau dari sisi APBN ya, pengeluaran pemerintah itu juga masih ketat sekali gitu ya, di level yang kontraksi. Dan biasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga didorong dari sektor sisi fiskalnya gitu ya, pengeluaran pemerintah itu bisa mendorong outcome atau output atau pertumbuhan ekonomi. Tapi di level ini, pada titik ini, pengeluaran pemerintah itu masih tertahan gitu ya, bahkan negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini yang penggerak-penggerak. Dan satu lagi tadi konsumsi ya, konsumsi juga masih belum tinggi, nggak seperti biasanya, masih lesu. Nah ini dari sektor-sektor tersebutlah yang kita lihat bahwa pertumbuhannya masih kayaknya belum mencapai 5% gitu. Ya, tapi memang kalau berbicara mengenai data pertumbuhan ekonomi ini ternyata juga menjadi sorotan ya buat media-media asing. Nah, berarti yang perlu kita tekankan lagi nih kalau misalnya datanya ternyata semu ya, impact-nya akan bagaimana ya untuk jangka pendek dan jangka panjang ya? Ya, yang jelas di jangka pendek itu tadi mungkin ada koreksi dari proyeksi ya, jadi ekspektasi gitu ya. Jadi pelaku ekonomi itu akan eh, melakukan atau me- keputusan dari bisnis atau keputusan ekonomi kan berdasarkan data tadi ya. Jadi ekspektasinya nanti akan berubah gitu. Jadi ketika tadi berubahnya bisa positif bisa negatif. Kalau misalnya tadi pertanyaan bahwa kredibilitas datanya ini dipertanyakan gitu ya, maka ekspektasinya nanti bisa berubah. Oh, di lapangan tidak mencerminkan data yang sebenarnya gitu ya. Jadi makanya tadi ya banyak media asing pun juga memantau. Karena apa? Karena kan yang mau invest di Indonesia kan juga banyak ya, baik itu di pasar keuangan, baik itu yang juga masuk dalam bentuk PMA ya. Mereka juga melihat kondisi makroekonomi Indonesia seperti apa, dan itu menjadi indikator utama keputusan bisnis mereka gitu ya. Kalau Indonesia misalnya tetap eh, ingin menjadi negara tujuan investasi yang memiliki kredibilitas yang baik gitu ya, maka tunjukkanlah dengan data yang kredibel tadi gitu ya. Kalau dipertanyakan sekarang ya udah lebih baiknya adalah memberikan transparansi terkait dengan metode, terkait dengan apa saja yang dalam perhitungan itu yang membuat data tersebut 5% di atas dari ekspektasi atau proyeksi berbagai lembaga-lembaga dan ekonom-ekonom. Ya, itulah kenapa pentingnya data-data ini lebih baik transparansi ya, jangan hanya bikin asal asal bikin rakyat senang begitu ya, Mbak Asia ya. Kalau begitu kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang sesungguhnya, kalau dari yang, yang dihimpun atau dari Indef sendiri melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang sesungguhnya seperti apa berarti? Iya, jadi pertama di lapangan ya, tadi kita lihat sebenarnya sektor real itu masih wait and see juga, kelihatan dari PMI ya kan, kelihatan dari bagaimana manajer ini dia melakukan ekspansi atau kontraksi dalam pembelanjaan dari bahan-bahan untuk produksinya gitu ya.
Kedua dari DPK ya, dana pihak ketiga, itu meningkat. Berarti kan dari sisi konsumsi, ya, masyarakat nih lihat nih kalau ketika income-nya dia turun, mereka pasti akan berjaga-jaga, pasti saving-nya naik, konsumsinya turun. Nah ini yang menjadi landasan kenapa banyak yang bilang daya beli turun gitu ya. Daya beli turun itu pasti yang didahulukan apa? Yang didahulukan pasti adalah konsumsi-konsumsi yang primer dulu, ya kan? Kemudian baru yang tersier dan secondary itu pasti dikurangi. Berarti makanya kenapa banyak yang dibilang rojali dan rohana karena tadi pengeluaran untuk yang senang-senangnya mungkin diketatkan dulu gitu ya. Makanya dia akan menabung lebih banyak dan DPK naik. Itu kedua, pertumbuhan kredit juga tadi ya melambat. Nah, ini yang sebenarnya perlu ya ditekankan bahwa bagaimana supaya tadi ada pelonggaran dari penyaluran kredit gitu ya. Salah satunya sebenarnya udah dilakukan dengan kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga BI rate ya. Itu juga mungkin dan harusnya diikuti juga dibarengi juga dengan nanti penurunan dari suku bunga kredit gitu sehingga ketika kreditnya turun maka investasi terhadap barang modal, investasi terhadap modal kerja itu juga bisa meningkat. Nah, itu justru nanti naiknya ke investasi dan pembelian alat alat dan mesin yang kemudian bisa terlihat, tapi ini nggak sejalan gitu, malah PMTB-nya naik duluan dibandingkan kreditnya. Itu sih, Mbak, yang bisa kami dan lain juga ya, misalnya seperti pengangguran dan lain-lain itu juga nilainya kalau kita lihat mungkin kita lihatnya di 2025 juga dibandingkan 2024 masih lebih tinggi ya 2025. Nah, ini yang rasanya perlu diadres yang jelas yang dirasakan oleh masyarakat lah yang sebenarnya itu perlu diadres ya, perlu dicarikan solusinya bagaimana supaya daya beli mereka naik lagi gitu ya. Kemudian sektor usaha juga jadi cepat lagi gitu ya, jadi bisa lebih meningkatkan produksinya sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Baik, dan selanjutnya ini untuk kuartal ketiga, pemerintah juga sudah menyiapkan stimulus ekonomi ya, Mbak, ya, sebesar 10,8 triliun rupiah. Kira-kira seberapa jauh nih stimulus ekonomi yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk bisa mendukung atau mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya? Ya, memang seharusnya ya tadi sisi fiskal itulah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tadi di kuartal 1 dan kuartal 2 kan pengeluaran pemerintah masih rendah ya, masih tidak terrealisasi dengan sebagaimana mestinya. Di kuartal 3 dan 4 itu memang biasanya udah mulai realisasi ditambah plus tadi ada rencana dengan stimulus dan ini yang harusnya menjadi penggerak ya, kunci dari pertumbuhan ekonomi ya. Mudah-mudahan diharapkan dengan begitu bisa menggerakkan tadi konsumsi masyarakat atau di sektor industri ya, real pelaku usaha. Nah, stimulusnya itu nanti dalam bentuk siapa targetnya gitu ya, kepada siapa. Kalau misalnya kepada masyarakat seperti yang kemarin BSU kan dia akan mendorong konsumsi. Kalau misalnya ditujukan kepada pelaku usaha, ya berarti itu untuk mendorong sisi supply atau penawaran dari output. Jadi sebenarnya sepertinya perlu dua-duanya ya, karena yang kalau kita lihat dari data-data pun juga dua-duanya nih ada terkena dampak dari ketidakpastian global juga. Belum lagi ada dampak nanti kan besok ya tanggal 7 akan diberlakukan ya tanggal 9 ya Trump ya tarif ya resiprokal tarif dan ini pasti akan berdampak pada sektor real juga. Jadi saya rasa stimulus ini perlu tepat sasaran kepada siapa ya baik itu dari sisi untuk meningkatkan daya beli dan juga untuk meningkatkan sisi supply. Baik, kalau begitu. Mbak Aisyah, terima kasih ya atas perbincangannya ya. Intinya memang ke depannya harapannya kita memang data-data yang dirilis itu memang selalu transparan begitu ya, apa adanya. Dan ya memang nanti semoga pertumbuhan ekonomi Indonesia memang benar begitu ya, tumbuh secara positif. Terima kasih Mbak Aisyah dan demikian perbincangan kita dalam Cuanomics kali ini.